Hai, Bapak. Ada yang bisa telepon Sis Popo apa Siapa? gitu ya. Ya, kita akan mulai ibadah menara doa. Biar semua kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus. Biar ibadah ini memuliakan Tuhan Yesus. Ibadah menara doa sehati. Hari Kamis 22 Juni 2023, Gereja Betel Indonesia Hati Kudus. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk sore hari ini kami dapat beribadah, memuliakan Bapa di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakkan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Amin. Salam dan berkat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Roh Kudus, selalu menyertai kita sekalian. Amin. Silakan Bro Dipo. Halo Bro Dipo, sudah masuk? Sudah ada Pak Gembala. Ya, silakan. Suaranya Bro Divo tidak terkonek kelihatannya Bro. Tak terbayang. Halo, Pak Gembala. Halo. Ya, Ini aku kan pakai sound card. Kok nggak masuk ya? Itu yang di mixer diturunin semua, nggak ngerti deh aku gimana tuh. Merahnya tadi diturunin semua. Yang dinaikin yang mana? yang putih dinaikin. Yang putih-putih dinaikin setengah. Udah semua, cuma nggak masuk. Diapain kemarin emang? Diutak-atik lagi. Kan kemarin nyambung kabel baru yang rusak. Udah setengah, terus yang merah sebelah kiri setengah. Jangan setengah, seperempat. Udah. Yang itu udah dicolokin belum? Yang send atas tuh yang tengah. Atas tengah yang mana, Pak? Yang lari ke itu, ke mix, ke apa, ke speaker atas. Udah kali. Dia telat lagi nih. Udah nggak usah direkam aja dulu.
Ya, kita angkat pujian. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak teranding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja semesta, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Silakan Arum nyanyi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Cek 1 2 cek. Terus. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Mari lebih lagi kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Ku hidup karena percaya, Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Walfrida berdoa buat pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami bersyukur ya Bapa pada sore hari ini Tuhan pertemukan kami dalam ibadah doa siang kami Bapa, dan saat ini kami akan baca firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya firman-Mu itu akan menjadi ya Tuhan makanan roh kami, memberikan kami kekuatan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Gembala. Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah hutang-hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik
Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Yohana, adakah Ibu Yohana? Ibu Yana tidak ada, Kak. Yang ada Ibu Nini dan Miss Popo. Oh iya. Ibu Nini, silakan Ibu Nini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dennis. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menganiayanya, menggagahinya, berbuat memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Batal setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ibu Alfrida. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Amin. Bu Santi. Slide-nya, Pak. Oh, sudah. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sis Popo. Maaf Pak Ageng, layarnya apa? Wifi jaringannya kurang bagus nih. Hitam nggak kelihatan tulisannya. Oke, aku ganti ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi,
supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Bersama-sama jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yesus, supaya kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Biarlah doa kami sampai ke tata Bapa di sorga, dan kami percaya Bapa pasti mengabulkan doa kami, karena doa kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di sorga, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Dipo. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Bapa. Silakan Bu Gembala. Bapa di surga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuja dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan generasi. Bapa, firman dan segala tercipta, keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolonganku datanglah dari Tuhan Roh Kudus. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus, khususnya yang hari ini ikut
di dalam menara doa, diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Amin. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat dan oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberi otoritas, hikmat, dan kewibawaan kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami tolak orang-orang yang ingin mengacau keamanan di Indonesia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami, anak-anak Bapa. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu Nini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, ASN, institusi Polri, dan TNI, oleh kementerian, oleh para pengusaha, dan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Miss Popo belum bisa ya? Ya, saya gantikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia, Tuhan memberikan kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Ibu Alfrida. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus serahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, kasih Tuhan Yesus menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Amin. Amin. Bu Santi. Slide-nya Bapak. Belum ada. Ya. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBIHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia.
Amin. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai Amin. sejahtera berlimpah atas kami. Amin. Amin. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin. Silakan Dipo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini kami bisa bersama-sama berdoa dalam menara doa ini. Kiranya Tuhan kami dari atas mercusuar Gereja GBHT Kudus bisa melihat sekeliling kami untuk berdoa bagi sekeliling kami. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan seluruh tempat yang harus kami doakan juga melalui doa keliling. Kiranya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, kami menabur dan kami pasti menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya perlindungan Tuhan juga bagi kami semua ya Tuhan. Sebagai pendoa-pendoa di menara doa, tidak ada celah, biar kami hidup dalam kesetiaan, tidak excuse, tidak dengan banyak alasan menghindari ibadah-ibadah yang ada. Kiranya kami semakin giat beribadah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa, kiranya banyak kekurangan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memimpin kami dan biarlah hati kami terbuka lebar bagi ajaran-ajaran Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersehati berdoa untuk keluarga gembala, kiranya sebagai ujung tombak Gereja GBHT Kudus, kami diberikan perlindungan yang ekstra, Tuhan berikan kami pewahyuan, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Hadi dan Ibu Penatua Haryawati, kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi, memimpin dan juga menjadi penopang bagi gereja Tuhan di GBHT Kudus, menjadi penilik jemaat yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus serta mengasihi seluruh jemaat. Yang berdoa juga ya Bapak untuk seluruh pengerja yang melayani Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biar dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang berdoa supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan hati yang mengasihi Tuhan Yesus dengan luar biasa, tidak jemu-jemu dalam melayani Tuhan, dan tidak memperhitungkan segala sesuatunya sebagai suatu bayaran. Kiranya mereka mempunyai hati yang tulus dalam melayani Tuhan Yesus. Yang berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan di GBHT Kudus, kiranya kesehatan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, keuangan yang berlimpah Tuhan limpahkan bagi seluruh jemaat GBHT Kudus. Biarlah ada roh kesetiaan dalam mengikut Tuhan, dan biarlah mereka semua hidup di dalam takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai gereja Tuhan hidup rukun bersama, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, dan hidup di dalam kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan ada pada GBHT Kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa adalah Tuhan Yesus, pagari dengan malaikat sorgamu. Kami bersahati menolak setiap roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, mara bahaya, malapetaka. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap energi negatif, setiap kuasa kegelapan, tipu daya iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga bersahati mengusir roh ketakutan, roh kecemasan, kekhawatiran. Kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi yang kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk komunikasi di antara kami semua. Kami berdoa supaya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah paham, tidak ada juga pikiran negatif di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa hidup rukun bersama dalam kasih Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau AC di gereja kemarin diperbaiki, satu AC lagi, biarlah bisa berjalan dengan baik untuk
menunjang pelayanan kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau juga kami boleh melunasi PBB untuk gereja kami sampai dengan bulan Juni ini, biarlah Tuhan memberkati kami yang berkorban, yang boleh ambil bagian di dalamnya. Kami terlalu percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap kami yang sudah ikut menara doa pada saat ini. Biar ini menjadi satu kerinduan kami Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Silakan Ibu Santi. Siap, Pak. Slide-nya, Bapak. Belum kelihatan. Ya. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Mari. Iya, Bapak. Mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan Yesus menudungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Langsung doa berkat, Pak. Maaf Pak, mute-nya dibuka dulu Bapak Gembala. Bapak kami mengucap syukur untuk kasih setia kemurahan yang Bapak curahkan bagi kami. Kami menadahkan tangan kami pada Bapa di surga, dan kami percaya Bapa memberikan berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus,
dan berkat materi Tuhan cukupkan keperluan kami setiap hari. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Ajar kami menjadi orang yang murah hati, rela untuk menabur, dan kami pasti akan menuai. Saatnya Bapa memberkati kami. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir bersama dengan kami dan mendengar doa kami. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hati Bapa, memuliakan Tuhan Yesus selalu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, hari ini memang sinyalnya kurang bagus, tapi puji Tuhan masih bisa terdengar semuanya. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara semua. Biar kita terus berdoa. Saya juga mengucap syukur di daerah saya akan diganti kabel untuk internet menjadi kabel optik ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat lain kali. Ya, Tuhan memberkati. Ada yang mau disampaikan Bu Gembala? Tidak ada. Ya, oke. Terima kasih Bu Alfrida, terima kasih Bu Nini, hari ini bisa hadir. Terima kasih Denis, terima kasih Bu Haria, terima kasih Oktris Dina, terima kasih Arum dan Ibu Sumarsi, terima kasih Popo, ya biar tetap ikut terus. Ya, terima kasih Dipo, terima kasih Bu Santi, terima kasih sekretariat dan semuanya. Tuhan Yesus baik. Foto dulu, foto. Ya. Udah, Pak. Udah tadi. Ya, udah. Foto, coba foto. Tadi udah. Udah ya, oke ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Ya, shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati.